Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali bersama saya Ki Cakra Al-Jabar. Berjumpa kembali bersama Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah. Mudah-mudahan untuk semua sedulur Ki Cakra Al-Jabar, untuk semua sedulur Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah diberikan kesehatan selalu, dimudahkan selalu dalam jalan urusannya, dilancarkan rezekinya, diangkat derajatnya. Sekaligus di sini saya mohon maaf apabila beberapa hari ini saya jarang membuat video pengijazahan dikarenakan banyak beberapa kesibukan di padepokan yang alhamdulillah setiap harinya selalu disibukkan dengan kedatangan pasien dan kedatangan tamu yang datang langsung ke Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah untuk mencari jalan ikhtiar, untuk menjalankan pengobatan alternatif Al-Hikmah, untuk bersilaturahmi. Untuk itu, untuk semua sedulur Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, apabila yang ingin datang langsung ke majelis padepokan ini, silahkan dengan syarat mengisi nama jelas, alamat, tujuan. Silahkan bisa kontak langsung ke WhatsApp yang tertera di deskripsi channel YouTube ini. Sholawat beserta salam kita selalu panjatkan ke junjungan kita Nabi besar ya Nabi Allah Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya pribadi yang insya Allah akan memberikan video pengijazahan, akan memberikan video baiat yang mudah-mudahan menjadi pengijazahan yang akan bermanfaat untuk semua sedulur pendengar, untuk semua sedulur pendukung channel YouTube Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, untuk semua sedulur yang selalu istiqomah untuk bisa mendengarkan setiap uploadan video yang ada di Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, untuk semua sedulurku yang istiqomah sedang mendalami keilmuan spiritual Al-Hikmah, suatu keilmuan yang dimana keilmuan ini adalah salah satu keilmuan yang mungkin asma bacaannya tidak asing lagi untuk semua sedulurku, karena mungkin juga sering dibacakan oleh semua sedulurku. Akan tetapi perlu kita ketahui, asma keilmuan ini adalah salah satu asma yang sangat luar biasa, yang sangat mumpuni jika semua sedulurku menjalankannya dengan keyakinan penuh dan dengan keistiqomahan sedulurku. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapannya, jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah maka jadilah. Yang dimana keilmuan ini adalah induk dari segala keilmuan lainnya, adalah pendorong power energi yang tertinggi dari segala keilmuan lainnya. Asma ini memang sangat terdengar biasa dikarenakan mungkin untuk semua sedulurku sudah mengetahui atau sering mendengar bacaan asma ini. Tapi yang seperti saya sampaikan, apabila asma keilmuan ini diistiqomahkan atau ditirakatkan dengan bersungguh-sungguh, diriadohkan dengan istiqomah, wasilah dari asma keilmuan ini insya Allah bisa sedulurku gunakan, bisa sedulurku dapatkan. Di antara wasilahnya adalah termasuk ke dalam wasilah multifungsi, di antaranya untuk pendorong segala hajat tujuan sebagai pengasihan, mahabbah, keselamatan, kewibawaan, karismatik, dan untuk urusan-urusan yang sedulurku belum bisa sedulurku selesaikan. Insya Allah dengan dorongan dari energi asma kun fayakun ini, yang hakikatnya atas izin Allah, segala sesuatu yang sedulurku inginkan, segala sesuatu yang sedulurku tuju, bisa Allah kehendaki. Asma ini menegaskan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah mutlak, dan segala sesuatu dapat terwujud hanya dengan perintahnya yang sederhana, yaitu kun, jadilah. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki keyakinan dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu,
Pemahaman tentang kekuatan firman Allah ini mendorong umat Islam untuk berserah diri dan berharap kepadanya dalam setiap aspek kehidupan, dengan keyakinan bahwa Allah selalu mengatur segala sesuatu dengan baik. Kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh harapan. Untuk itu, saya pribadi di sini, Ki Cakra Al-Jabar, selaku pimpinan Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, ingin agar semua sedulurku menjalankan atau meriadohkan asma yang sangat luar biasa ini, agar bisa menjadi dorongan energi yang apabila diriadohkan secara istiqomah, yang insya Allah wasilahnya akan sedulurku dapatkan sebagai bentuk dorongan atas semua hajat yang sedulurku inginkan. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, amalan asma ini termasuk ke dalam asma yang memiliki power energi yang sangat tinggi, termasuk untuk pengobatan, khususnya untuk pengobatan jarak jauh. Asma ini bisa dipakai dan dikhususkan saya anjurkan untuk diriadohkan agar bisa menjadi pendorong energi pada saat untuk semua sedulurku menjalankan atau mempraktekkan pengobatan jarak jauh. Asma ini energinya sangat besar, yang insya Allah bisa menjadi pendorong untuk semua sedulurku pada saat melakukan pengobatan jarak dekat dan jarak jauh. Lalu untuk wasilah asma ini bisa sebagai jalur pengasihan, pembuka aura, keselamatan, penarik rezeki, dan multifungsi untuk lainnya. Saya pribadi, Ki Cakra Al-Jabar, Kang Riki Saifuddin, pimpinan Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, pada kesempatan kali ini mengijazahkan asma kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Azaztukum. Untuk semua sedulurku yang ingin memiliki asma ini, yang ingin mengamalkan atau meriadohkan asma ini, dan ingin mendapatkan wasilahnya, yang insya Allah wasilahnya sangat bermanfaat, silakan ucapkan qabiltu untuk semua sedulurku dan kirim Al-Fatihah 1 kali. Silakan ucapkan atau ketik qabiltu di kolom komentar dan kirim Al-Fatihah 1 kali. Saya ijazahkan untuk semua sedulurku, khususnya semua jamaah Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, dan umumnya untuk semua sedulurku para pendengar di channel YouTube Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Azaztukum. Sekarang kita lanjut ke tata cara riadohnya. Seperti biasa, pada saat sedulurku sudah siap untuk memulai meriadohkan atau menjalankan keilmuan ini, dimulai atau diriadohkan pada malam kelahiran. Contoh, sedulurku lahir hari Minggu, berarti dimulai dari malam Minggu. Jika tidak tahu hari kelahirannya, sedulurku bisa riadohkan dimulai dari ibu hari, yaitu malam Minggu. Lakukan riadoh di pilihan waktu terbaik, yaitu menjalankan riadoh disarankan pukul setelah Ba'da Isya atau jam 9 malam sampai dengan waktu pilihan jam 3 pagi. Jadi dari jam 9 malam sampai dengan jam 3 pagi itu adalah waktu pilihan, dan usahakan semuanya riadoh dijalankan selesai sebelum waktu subuh atau sebelum waktu jam 3 pagi. Jadi untuk semua sedulurku bisa menjalankannya, disesuaikan saja waktunya. Di antaranya seperti waktu pilihan, bisa jam 9, dimulai jam 10, atau dimulai jam 11, jam 12, atau jam 1. Langkah pertama sedulurku, seperti biasa, siapkan air dalam gelas yang dicampur dengan secuil garam besar untuk sebagai media penyelarasan pada saat sedulurku selesai melakukan riadoh. Sedulurku lakukan wudhu terlebih dahulu, bersih dari hadas besar dan kecil. Dianjurkan memakai minyak wewangian non-alkohol, dan dianjurkan sedulurku memakai dupa atau hio. Lalu sedulurku pertama kali melakukan riadoh, lakukan sholat taubat 2 rakaat. Selanjutnya untuk riadoh kedua sampai ketujuh, sedulurku tidak melakukan sholat taubat pun tidak apa-apa. Dan selanjutnya sedulurku setelah melakukan sholat taubat 2 rakaat, dilanjut melakukan sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu sedulurku membaca tawasulan yang ada di Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, atau ada di deskripsi di bawah video ini.
Dilanjut sedulurku melakukan zikir atau wiridan yang diijazahkan ini. Baca amalan asma kun fayakun ini untuk tingkatan pertama sebanyak 70 kali, tingkatan selanjutnya 113 kali, dan tingkatan yang terakhir 313 kali. Untuk semisalkan sedulurku mempunyai hajat khusus yang sangat ingin sedulurku dikabulkan atas izin Allah, sedulurku bisa membacanya sampai 1000 kali. Akan tetapi pembacaan tersebut dilakukan bertahap. Jadi untuk tingkatan pertama sedulurku istiqomah baca 70 kali. Selanjutnya sedulurku untuk tingkatan kedua istiqomah kembali. Dari malam pertama sampai malam ke-7 bisa dibaca 113 kali. Begitupun selanjutnya. Jadi untuk 3 tingkatan ini adalah tingkatan pilihan. Apabila sedulurku mampu di tingkatan pertama membaca 70 kali, dari malam pertama sampai malam ke-7 sedulurku baca 70 kali. Jadi di angka 70 kali, 113 kali, 313 kali itu adalah angka pilihan kemampuan sedulurku di 3 tingkatan tersebut. Silakan istiqomahkan selama 7 malam berturut-turut. Dan untuk langkah terakhir, setelah melakukan riyadoh atau wiridan, sedulurku minum air yang sudah disiapkan di gelas atau botol. Setelah melakukan wiridan, sedulurku bisa ucapkan hajat tujuan, lalu tiupkan ke media air tersebut. Apabila sedulurku sedang menjalankan keilmuan, sedulurku bisa ucapkan hajat tujuan, minta agar asma kun fayakun ini selaras dengan badan sedulurku masuk, dan wasilahnya bisa sedulurku gunakan atas izin Allah. Lakukan selama 7 malam berturut-turut tanpa putus atau tanpa batal, didampingi dengan ditingkatkannya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam terakhir, malam ke-7, tambahkan media air yang dicampur media garam besar tersebut, yang tadinya 1 gelas atau misalkan tadinya 1 botol bisa menjadi 1 botol besar, dengan tujuan media air yang dicampur secuil garam besar tersebut separuh untuk diminum dan separuhnya lagi untuk dicampurkan dengan air bak mandi. Lakukan mandi pada saat setelah riyadoh di malam terakhir atau malam ke-7. Pada saat setelah melakukan riyadohan terakhir, rasakan sensasi keilmuan yang masuk menyelaras ke dalam tubuh sedulurku. Setelah melakukan mandi penyelarasan keilmuan, pakai kembali baju atau pakaian di akhir malam terakhir, malam ke-7, dan rasakan sensasi di dalam tubuh yang insya Allah sudah mengalir energi dari asma keilmuan kun fayakun yang sudah sedulurku riyadohkan. Selanjutnya untuk pemakaiannya atau pembosterannya, sedulurku bisa bacakan asma kun fayakun ini setelah menjalankan sholat fardu. Untuk pembosterannya, sedulurku bisa bacakan 3-7 kali, bahkan bisa lebih. Pada saat pembacaan setelah sholat fardu, sedulurku tidak perlu membaca tawasul terlebih dahulu. Jadi pada saat untuk pembosteran setelah melakukan sholat fardu, sedulurku bisa bacakan innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun ini sebagai pembosteran penambah energi agar permanen, bisa dibacakan sebanyak 3-7 kali, bahkan bisa sampai 21 kali, agar wasilah dari energi keilmuan ini bisa semakin tajrib dan semakin permanen. Untuk wasilah jalur keselamatan, sedulurku bisa bacakan sebelum bepergian atau keluar rumah sebanyak 3 kali dengan memakai teknik tahan napas di perut, lalu tiupkan kepada telapak tangan dan usapkan seluruh tubuh. Minta wasilahnya sebagai jalur keselamatan atau kekebalan ataupun jalur penjagaan diri selama sedulurku ingin atau akan bepergian. Untuk wasilah sebagai pengobatan, sedulurku bisa bacakan asma keilmuan ini pada saat sedulurku membuat media air sebagai media air ruqyah sebagai pengobatan. Bacakan asma ini sebanyak 3-7 kali kepada media air tersebut dan minta wasilahnya sebagai media air pengobatan atau kesembuhan untuk sang pasien yang sedulurku obati,
atau pada saat proses ruqyah, sedulurku bisa bacakan asma ini dibarengi dengan pembacaan doa-doa atau ayat-ayat ruqyah lainnya sebanyak 21 kali. Untuk wasilah seperti membuka aura, wasilah jalur kewibawaan, karismatik, atau pendorong energi lainnya, insya Allah akan otomatis sedulurku dapatkan pada saat sedulurku bisa istiqomah menjalankan atau meriadohkan asma keilmuan kun fayakun ini. Untuk hajat khusus atau segala sesuatu yang sedulurku ingin dapatkan, sedulurku bisa memakai tata cara seperti riadoh yang sebelumnya saya jelaskan di video ini, dengan diganti hajat tujuannya. Apabila sedulurku mempunyai hajat khusus, silakan ucapkan atau minta pada saat setelah proses riadoh atau setelah pembacaan wiridan asma kun fayakun ini. Silakan ucapkan hajat sedulurku atau sesuatu yang sedulurku tuju atau inginkan. Insya Allah lewat keistiqomahan sedulurku, segala sesuatu hajat yang sedulurku inginkan bisa dipermudah, bisa didorong agar lebih cepat terkabul, yang hakikatnya semua atas izin Allah. Sebelumnya tidak lupa saya sampaikan di sini untuk semua sedulurku yang sudah bisa istiqomah mengamalkan, meriadohkan dan menjalankan amalan keilmuan asma kun fayakun ini, saya ingatkan di sini, sedulurku, saya harap tidak untuk memakainya sebagai jalan ketidakbaikan, dikarenakan asma kun fayakun ini wasilahnya salah satunya sebagai wasilah untuk jalur keilmuan ucap nyata. Jadi untuk semua sedulurku yang sudah meriadohkan, yang sudah mengamalkan atau memiliki keilmuan ini secara lahir dan batin, saya sampaikan di sini sekali lagi, untuk sedulurku jangan sampai kita berbicara asal-asalan. Karena pada dasarnya power energi pada saat semua sedulurku sudah memiliki asma keilmuan ini, sudah membeli secara lahir dan batin, segala ucapan sedulurku yang lontarkan, segala ucapan yang sedulurku ucapkan itu akan bisa terjadi lewat wasilah dan energi amalan asma kun fayakun ini. Terima kasih saya ucapkan di sini. Semoga bermanfaat segala sesuatu yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk bekal di akhirat. Semoga bermanfaat wasilahnya sedulurku pakai selama hidup di dunia. Mudah-mudahan segala sesuatu yang saya sampaikan semuanya bisa dimengerti dan bisa sedulurku jalankan secara istiqomah. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Padepokan Al Rizki Nur Hikmah ini agar terus bisa berkembang, bermanfaat untuk banyak umat. Like, komen, share, dan subscribe untuk yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.